Baik, kita lanjutkan pemirsa pembahasan malam hari ini mengenai kasus narkotika yang kembali menjerat mantan artis Amar Zoni, di mana kita akan melihat juga tadi Pak Umbu sempat menyinggung mengenai ada demand, ada yang mensuplai. Kalau seperti ini menjadi suatu komoditas, Pak, ada bisnis narkoba di dalam lapas. Pak Umbu? Ya, fakta itu memang karena banyak terjadi permasalahan itu, patut diduga bisa kita simpulkan bahwa memang ada yang membutuhkan, ada yang mensuplai. Bagaimana mungkin kalau tidak melibatkan orang dalam, masuknya saja kan harus diperiksa segala macam gitu loh. Dan ini secara berulang terjadi di Indonesia, di samping di seluruh lapas di Pulau Jawa dan Sumatera gitu. Dan juga pernah kita melihat video-video para napi berpesta pora dengan narkoba di dalam lapas. Ini kan kita bisa simpulkan bahwa manajemen lapas ini sudah sangat crowded di Indonesia gitu. Manajemen dan pengawasan dari lapas ini seperti apa kalau sudah berulang, sudah berkali-kali terjadi, tidak pernah ada audit kah, Pak? Tidak pernah ada evaluasi, masalahnya sudah jelas kok. Nah itu kami sudah ajukan agar ini dilakukan sehubungan dengan kami melakukan RDP di komisi, kita sudah bentuk panja, tinggal pelaksana mengundang dari Kementerian MIPAS untuk kita mendengarkan evaluasi daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi selama dari bulan Oktober tahun lalu sampai dengan bulan ini sudah hampir 8 atau 10 kejadian besar di lapas yang sangat memalukan begitu. Oke, baik. Pak Anang melihatnya seperti apa? Lapas kok jadi seperti zona ekonomi ini, Pak? Ada bisnis di dalamnya. Ya benar apa yang disampaikan yang terhormat anggota DPR itu benar. Kenapa? Karena penyalahguna dihukum penjara. Maka dia akan menghuni lapas. Itu berarti adalah demand-nya peredaran gelap narkotika ada di lapas. Kalau demand-nya ada di situ, supply-nya pasti menyasar ke dalam lapas. Apalagi supply narkoba itu adalah bentuknya gelap, peredaran gelap. Sehingga pasti ada yang terlibat. Secara rasional pasti terlibat. Lapas itu sudah dijaga. Ya kan? Pintunya cuma satu. Pasti terlibat. Soal masuknya kapan saya juga nggak tahu. Membuktikan terlibatnya juga nggak tahu. Karena itu peredaran gelap gitu ya. Tapi demand-nya ada di situ. Dalam jumlah besar, maka supply dalam jumlah besar juga masuk di dalam penjara. Itu teori bisnisnya jelas, demand and supply. Banyak sekali bisnis di dalam lapas itu yang berkembang. Tidak hanya bisnis narkoba. Iya, akibat penyalahguna dihukum penjara itu. Kalau pantauan Pak Anang dari zaman dulu Pak Anang menjabat sebagai kepala BNN, pernah di Barreskrim juga, kondisinya ada perubahan nggak sih Pak dengan sekarang atau justru semakin-makin nih? Tidak ada perubahan. Ketika saya jadi Kabar Reskrim itu saya larang untuk menangkap para penyalahguna itu. Kan memang undang-undangnya ya kan memprioritaskan wajib lapor secara non pidana. Ngapain? Harus ditangkap gitu. Tapi setelah pensiun kembali lagi dan lebih serius nangkapinya gitu. Pak Umbu, perubahannya seperti itu yang disampaikan oleh Pak Anang kembali lagi. Lalu bagaimana manajemen dan juga pengawasan di dalam lapas kalau kemudian bisnis narkotikanya terjadi di dalam lapas, ada orang dalam pasti yang terlibat. Nah ini faktanya begitu. Ini bukan tahun ini, sudah sejak lama terjadi begini. Dan kita ini selalu berulang. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa permasalahan itu, yaitu dikatakan tadi bahwa ini ada kepentingan ekonomi di sini, gitu loh. Kalau tidak ada pihak-pihak yang menyediakan, memfasilitasi, kan semua tidak terjadi ini, begitu. Dan ini sudah kali kesekian, dan kami akan mendorong panja, kita akan berjalan terus untuk mempertanyakan ini semua. Bagaimana manajemen lapas dikelola dengan baik, kan begitu. Bagaimana terjadi permasalahan selama ini berulang. Ini sudah belasan kali kejadian besar di lapas, tapi tidak ada perubahan gitu. Baik Pak Anang, kalau kembali lagi kita lihat belum lagi di Papua kemarin itu ada kejadian juga di Papua, sudah 2 LP yang 15 orang melarikan diri. Itu kan termasuk bagian daripada bagaimana manajemen pengelola lapas ini sangat buruk.
Oke, manajemen pengelolaan lapas yang sangat buruk dan DPR mendorong untuk dilakukan evaluasi lewat panja. Pak Anang, kalau bisnis narkotika di dalam lapas ini ada jaringan berarti yang tugasnya di dalam lapas itu sendiri dan yang ada di luar. Nah, jaringan ini bisa dideteksi seperti apa sih modusnya, Pak? Hanya bisa dideteksi dengan teknologi. Lapas itu nggak punya teknologi untuk itu. Oke. Nggak punya, makanya yang sebetulnya ada dan bisa digunakan. Nggak bisa, nggak punya kewenangan. Lapas itu membina, gitu ya, membina, dia menerima. Yang punya kewenangan siapa, Pak Anang? Kewenangan untuk apa? Penggunaan teknologi untuk bisa menghentikan itu penegak hukum, semua. Penegak hukum, ya kan? Oleh karena itu pesan saya wanti-wanti, saya belajar hukum narkotika itu boleh dikatakan sudah cukup, ya kan? Saya wanti-wanti, hakim jangan menghukum penyalahguna dengan hukuman pidana. Hukumlah dia secara hukum narkotika. Dia memang pelanggar hukum narkotika, dia bukan pelanggar hukum pidana. Itu yang penting untuk hakim. Demikian juga untuk jaksa. Jangan dituntut, ya kan, para penyalahguna itu dengan atau sebagai pengedar. Begitu dituntut sebagai pengedar, hakim menjadi ragu-ragu. Efeknya jadi ke belakang, Pak? Bukan, efeknya jadi ragu-ragu. Tidak berani menggunakan kewenangan pasal 103. Padahal sebetulnya indikator pembeda antara penyalahguna atau pecandu dengan pengedar ini sangat jelas, tidak ada bias kan, Pak? Sangat jelas. Kalau penyalahguna itu tujuannya untuk dikonsumsi, kalau pengedar tujuannya untuk diperjualbelikan, dijual kembali. Kalau pengedar itu dapat untung, penyalahguna itu yang buntung. Makanya orang seperti Amar Joni harus dihukum rehabilitasi, harusnya sejak awal. Harusnya sejak awal. Jadi jangan sampai dihukum penjara. Kalau dihukum penjara terjadilah demand, ya kan? Karena dia relapse, dia menjadi demand bisnis narkoba di dalam penjara. Ingat ya, bisnis narkoba dalam penjara itu semenjak kita berundang-undang narkotika tahun 97. Semenjak hakim memenjarakan penyalahguna narkotika. Bisnis narkotika semenjak hakim memenjarakan pengguna narkotika. Ke dalam penjara. Pak Anang. Ke dalam penjara. Pak Umbu, ini seperti apa menjawab mengenai hal ini? Penegak hukum punya andil dan peran yang besar nampaknya. Iya, saya katakan tadi, mereka dalam penjara ada satu dunia tersendiri ya. Jadi istilah kayak kota dalam kota. Jadi mereka punya yurisdiksi sendiri di mana mereka bisa mereka hidup diatur terkungkung dalam penjara. Sehingga kalau boleh saya katakan bahwa dengan sistem yang begitu bisa dilakukan transaksi narkoba di dalam, pasti ada keterlibatan dari oknum di dalam penjara. Itu sudah pasti itu. Begitu. Dan saya katakan Pak Anang tadi sampaikan tentang undang-undang tentang rehabilitasi itu. Sudah ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi. Ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2003. Semua itu sudah cukup. Hanya sekarang bagaimana kebijakan dari penegak hukum untuk menjalankan undang-undang ini. Dan juga perlu kita siapkan juga tempat-tempat rehabilitasi agar bisa mencukupi, memadai untuk dialihkan para pelaku atau korban daripada narkoba ini untuk tujuan rehabilitasi. Karena sekarang apa yang dikatakan Pak Anang tadi tentang rehabilitasi juga menjadi transaksi baru juga, orang mau direhabilitasi atau tidak itu menjadi negosiasi-negosiasi tersembunyi gitu loh. Oke, Pak Anang gimana nih? Ternyata soal dia direhabilitasi atau tidak saja menjadi satu komoditas juga, Pak, untuk ditransaksikan. Benar, karena itu ada di tangan penegak hukum. Itu tadi ya. Itu sebabnya, ya kan, pengawasan kepada penegak hukum termasuk hakim harus serius dilakukan negara ini. Kalau tidak, maka terus-menerus akan seperti ini. Bayangkan mulai tahun 97 loh ya, sampai hari ini tidak berubah. Itu berapa tahun? Overkapasitas itu sejak zaman saya masih muda, sampai saya pensiun sudah 10 tahun, masih terjadi overkapasitas. Ingat, itu anomali. Di negara lain tidak terjadi. Penyebabnya apa, Pak, berarti? Penyalahguna sebagai seorang pecandu dihukum penjara. Itu penyebabnya. Penyalahguna dihukum penjara menyebabkan mereka
mengulangi perbuatannya. Bagaimana seorang Amar Zoni 4 kali melakukan pelanggaran yang sama selama hidupnya. Padahal dia masih muda. Iya kan? Tahu nggak ada lagi? Farid RN. Ya. 5 kali. Betul. Ibra Azhari 6 kali. Negara itu perlu melindungi orang sakit begitu. Supaya dia tidak relap. Masa relap. Ya kan? Penanganannya penjara. Residivis. Saya sebagai orang yang pernah belajar hukum narkotika, rasanya tidak tega. Lihat mereka menderita berkepanjangan dan dihukum pidana bolak-balik lah, repot. Baik. Pak Umbu, ini kalau menurut Pak Anang, negara harus hadir melindungi para penyalahguna narkoba sehingga tadi tidak relap terus berulang kali. Masalahnya nggak selesai-selesai. Gimana Pak Umbu, kalau dari DPR ada pandangan lainkah soal bagaimana mentreatment penyalahguna sehingga betul-betul efektif? Ya, seperti saya katakan tadi, saya setuju Pak Anang mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang rehabilitasi sudah ada, aturannya sudah ada. Tinggal bagaimana penegak hukum jika terjadi tindakan hukum terhadap seorang pecandu narkoba, ya harus direhabilitasi sambil pemerintah menyiapkan tempat rehabilitasi. Kan begitu? Ya. Supaya kita, tujuan dari pemindahan korban narkoba ini adalah untuk penyembuhan daripada penyakitnya tentang kecanduan, bukan adalah pemenjaraan fisiknya, kan begitu? Maka terjadilah kalau pemenjaraan fisik, ya berarti penyakitnya tidak dipulihkan. Maka terjadilah yang namanya transaksi, kan dia membutuhkan, tidak diobati. Ada melihat ini peluang ekonomi, maka dilakukan hal yang terjadi. Begitu, Bu. Jadi hambatannya apa menurut Pak Umbu? Karena regulasinya sudah jelas, undang-undangnya sudah ada, analisis dari DPR sudah begitu lengkap. Kenapa kita terus-terusan harus melihat kasus ini berulang terjadi, Pak? Apa sebetulnya hambatan dan kesulitannya untuk memberantas bisnis narkotika di lapas? Ya, kita harus punya pemikiran yang sama tentang masa depan bangsa ini, masa depan generasi muda kita. Jadi kita jangan melihat hanya kepentingan bisnis yang kita utamakan. Maka ke depan kalau kita tidak serius, tidak punya jiwa kenegaraan dan mengelola pemerintah, mengelola lapas, mengelola para penegak hukum bagaimana menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, maka kalau kita orientasi bukan penyelamatan generasi muda, yaitu bakal hancur masa depan kita Indonesia kalau dengan cara begini. Dan semua undang-undang sudah ada. Semua dalam menjalankan tugasnya sudah punya kode etik, kan begitu? Tinggal bagaimana menjalankan, kan begitu? Sistem pengawasan sudah ada. Kenapa tidak dijalankan maksimal? Boleh kan tanyakan begitu? sama saya itu. Baik. Silakan Pak Anang, mungkin ikut merespon apa yang disampaikan oleh Pak Umbu sekaligus menutup diskusi kita, Pak Anang. Jadi Pak Umbu ya? Pak Umbu, saya kira itu sisi kanan yang dibicarakan. Ya kan? Ada sisi lain? Ada sisi lain juga perlu dibicarakan. Bahwa undang-undangnya memang ada, benar. Tapi ingat, peraturan teknis penegak hukum berbeda dengan undang-undangnya. Coba, hakim, saya ulangi, Mahkamah Agung membuat surat edaran nomor 4 tahun 2010. Kemudian surat edaran nomor 3 tahun 2015. Yang isinya? Itu isinya mengacu pada hukum pidana. Artinya apa? Kejahatan narkotika dihukum pidana. Itu kenapa hakim seluruh Indonesia menghukum pidana. Bukan menghukum secara hukum narkotika. Gitu. Itu permasalahannya. Makanya kita jelaskan, hakimnya ngerti, tapi aturan teknis dari Mahkamah Agung menyimpang dari undang-undangnya. Demikian juga kejaksaan. Ya. Surat edaran kejaksaannya tidak menggunakan hukum narkotika, tapi menggunakan hukum pidana. Maka penyalahguna dituntut dan didakwa sebagai pengedar. Itu permasalahannya. Padahal undang-undangnya memberi kewenangan kepada hakim. Salah atau tidak salah, hukumannya rehabilitasi. Tapi kemudian petunjuk teknisnya ini justru yang membuat teknisnya begitu. Ragu-ragu. Ya, ini permasalahannya. Jadi ketidakpahaman kita semua dengan hukum narkotika dan juga yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebabkan
penyalahguna di penjara, menyebabkan lapas overkapasitas, menyebabkan ya kan penyalahguna berkarir sebagai pecandu dan pengedar. Ini permasalahannya. Baik, lalu bagaimana mengenai ancaman hukuman mati untuk Amarzoni ini, Pak Anang? Undang-undang narkotika tidak mengancam hukuman mati, tapi tidak pernah mengatur hukuman mati. Hukuman bagi pengedar Amarzoni, seandainya dia terbukti sebagai pengedar ya. Hukumannya hukuman kurungan. Hukuman, saya ulangi, hukuman pengekangan kebebasan atau penjara. Tidak pernah, tidak ada hukuman mati dalam kamus tindak pidana narkotika seluruh dunia. Kalau ternyata ada pengedar yang dihukum mati di Indonesia, itu di luar hukum narkotika, itu hukum pidana ada memang. Baik. Jadi jangan gunakan hukum pidana untuk menanggulangi masalah narkotika. Baik, menarik. Jadi pembahasan malam ini dari kasus atau masalah Amarzoni ini menjadi momentum pembelajaran dan juga evaluasi kembali mengenai bagaimana Indonesia melihat hukum narkotika dan tadi hukum pidana, dan melihat bagaimana pemicu dari bisnis narkotika di dalam lapas. Kita tunggu nanti bagaimana DPR juga betul-betul serius mendorong mengenai hal ini. Terima kasih Pak Umbu, terima kasih Pak Anang malam hari ini untuk diskusi yang luar biasa. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam.